Jumpa lagi dengan saya dalam Opini Sehat Dr. Oi. Kali ini saya akan berbagi tips untuk mengurangi stres atau mengatasi stres. Stres terbagi dua menurut saya. Yang pertama adalah depresi, yang kedua adalah ansietas atau kekhawatiran atau kecemasan. Depresi cenderung adalah memikirkan masa yang lalu dengan penuh penyesalan. Sedangkan ansietas adalah kekhawatiran akan masa depan. Jadi yang kurang apa? Adalah masa kini. Saat ini ada di sini, sedang melakukan ini. Baik tubuh kita, pikiran kita, maupun rasa kita menjadi satu ada di sini. Itulah mindfulness secara definisi yang mudah. Itu yang tidak dimiliki banyak orang saat ini. Tubuhnya di sini, tetapi pikirannya bisa di mana-mana. Bisa di masa lalu, bisa juga di masa yang akan datang. Saya akan berbagi 4 tips cara tindakan untuk mengurangi stres tersebut atau mengantisipasi, mengkompensasi stres dari pikiran kita. Yang pertama adalah olahraga. Olahraga yang saya anjurkan adalah olahraga beban. Mengapa? Dibandingkan dengan kardio, olahraga beban seperti saat ini saya memegang dumbbell yang ringan saja, yang 3 kilo. Adalah ketika saya mengangkat seperti ini, saya harus berkonsentrasi mindfulness terhadap otot saya. Apakah saya merasakan kontraksi atau tidak? Itu saya harus berkonsentrasi. Kemudian yang kedua, saya harus mindfulness adalah dengan mengikuti berapa hitungannya. Misalnya saja untuk angkatan itu adalah 6-12 kali. Jadi saya harus menghitung 6-12 kali. Ketika saya lupa pada hitungan keberapa, itu menandakan saya tidak dalam kondisi mindfulness. Anda tidak mindfulness, Jadi saya harus mengulangi lagi untuk itu, untuk belajar konsentrasi pada hitungan repetisinya. Kemudian satu lagi yang potensi terganggu karena tidak mindfulness adalah menghitung setnya. Set itu cycle atau siklus dari repetisi itu. Misalnya angkatan ini diangkat sebanyak 12 repetisi 3 set. Nah, ketika mengangkat ini set keberapa ya? Set kedua atau set ketiga ya? Nah, itulah kehilangan fokus kita. Kehilangan fokus berarti kita kehilangan mindfulness kita. Karena itu kita latih untuk itu. Dibandingkan dengan olahraga aerobik, misalnya bersepeda, apalagi jalurnya adalah jalur yang itu-itu saja yang sama, maka Anda bisa bersepeda sambil melamun, sambil memikirkan pekerjaan, sambil memikirkan yang lain. Tidak fokus, tidak menikmati bersepeda itu. Demikian juga berjalan kaki. Sebenarnya banyak orang yang mengatakan berjalan kaki itu mengurangi stres, terlebih lagi di taman, di hutan, di tepi sungai yang bersih, dan sebagainya. Namun sayangnya adalah ketika kita berjalan itu tidak lagi mengamati lingkungan sekitar kita, menikmati tanaman, menikmati gemericik air, tetapi justru memikirkan pekerjaan, memikirkan permasalahan keluarga, dan sebagainya, memikirkan solusi tertentu, tidak mindfulness. Itu resikonya untuk olahraga kardio. Tetapi kalau olahraga beban harus konsentrasi penuh seperti tadi itu. Itu adalah tips pertama tentang olahraga. Kedua, yaitu Anda harus berlatih mengamati nafas. Jadi latihan nafas. Hirup nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Nikmati udara yang masuk ke dalam hidung, merasakan ada udara yang mengalir melalui hidung, kemudian hembuskan. Bila Anda hembuskan melalui mulut, Anda merasakan bahwa ada udara yang keluar melalui mulut sepelan mungkin, karena ketika udara kita pelan, ekspirasinya atau mengeluarkan, menghembuskan nafas secara pelan, maka kita bisa mengaktifkan parasimpatik kita. Parasimpatik itu adalah anti stres.
Demikian ya. Dan ini juga meningkatkan nitric oxide masuk ke dalam tubuh kita. Apa itu nitric oxide dan manfaatnya apa? Silakan simak pada video saya yang lainnya mengenai pernapasan nitric oxide ya. Mudah kan tips yang kedua ini? Tips yang ketiga juga mudah juga, yaitu ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan daily, harian Anda, fokuslah pada kegiatan-kegiatan itu meskipun kecil. Contohnya makan. Makanlah di meja makan, kemudian hindarkan gangguan yang lain seperti gadget, televisi, ataupun koran. Fokus pada makanan. Jadi apa yang saya makan ini saat ini Anda rasakan ya. Anda merasakan apa yang dimakan. Tiap sendokan Anda tahu ya. Jangan sampai keliru sehingga Anda tidak mindfulness, akibatnya tidak bisa membedakan antara daging dengan lengkuas ya. Bumbu masakan itu ya. Dan Anda akan menyebabkan rasa tidak enak baru sadar ketika di mulut. Nah, inilah tidak mindfulness. Gampang kan tipsnya? Fokus pada apa yang sedang Anda lakukan. Belajar fokus, itu adalah mindfulness ya. Kemudian berikutnya adalah belajar meditasi ya. Tenang, duduk seperti ini, tegak ya. Bisa pejamkan mata, kemudian tenangkan pikiran. Katakan bahwa saat ini aku melakukan meditasi ya. Tenangkan pikiran. Tetapi ketika di awal Anda berlatih demikian, ketika pikiran itu melayang-layang, tidak apa-apa. Anda tidak usah berusaha keras untuk terus menjaganya. Ketika itu ikuti pikiran itu dan kemudian bawa kembali kepada kondisi saat ini. Memang tidak mudah untuk yang keempat ini, bisa dilatih. Tapi untuk 3 yang pertama kan mudah ya. Anda bisa melakukannya. Itu 4 tips dari saya untuk mengatasi stres pikiran kita, psikologi terutama. Bisa depresi, bisa juga kecemasan ya. Untuk mengatasi gangguan-gangguan psikosomatis, gangguan pikiran berakibat pada penyakit dalam tubuh kita, contohnya GERD ya, penyakit asam lambung yang banyak disebabkan karena stres ya. Bila tips ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat bagi Anda dan rekan-rekan Anda semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.